Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu Paminta Ningsih, NPM 1711050009 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas kompre pendidikan dengan materi turunan fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan membahas definisi turunan. Apa sih turunan? Turunan adalah salah satu materi dalam matematika yang mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan nilai inputnya. Pada umumnya, turunan dilambangkan dengan f aksen x atau dy per dx. Turunan dibagi menjadi dua, yaitu turunan fungsi aljabar dan turunan trigonometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Bentuk umum dari suatu turunan fungsi aljabar, misalkan fungsi dinyatakan dengan f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n min 1. Selanjutnya, sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama, jika f(x) sama dengan a adalah konstanta, maka turunan f(x) terhadap x adalah f aksen x sama dengan 0. Contoh, tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 8, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika f(x) sama dengan ax, maka turunan f(x) terhadap x adalah f aksen x sama dengan a. Dengan contoh, tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 10x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 10. Yang ketiga, jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan f(x) terhadap x adalah f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n min 1. Dengan contoh, tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 5x pangkat 4, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 4 dikali 5x pangkat 4 min 1, sehingga hasilnya f aksen x sama dengan 20x pangkat 3. Yang keempat, jika f(x) sama dengan ux plus vx, maka turunan f(x) terhadap x sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x plus v aksen x. Dengan contoh, tentukan turunan fungsi dari f(x) sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x min 4, maka turunannya f aksen x sama dengan 2 dikali 3x pangkat 2 min 1 plus 1 dikali 5x pangkat 1 min 1 min 0. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 6x plus 5. Sebelum kita menggunakan alat peraga matematika, mari kita simak berikut ini. Apa sih nama alat peraganya? Dan bagaimana cara penggunaannya ya? Berikut adalah gambaran konsep alat peraga matematika yang bernama putaran turunan. Pada putaran turunan terdapat 3 lingkaran. Lingkaran yang ketiga untuk menunjukkan derajat pangkat, lingkaran kedua untuk menunjukkan nilai koefisien, dan lingkaran pertama untuk melihat hasil dari turunan fungsi aljabar. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Kemudian yang kedua, putar lingkaran kedua sampai anak panah menunjuk ke angka koefisien. Yang ketiga, putar lingkaran ketiga sampai panah menunjuk sesuai derajat pangkat. Kemudian yang terakhir, lihatlah hasil dari fungsi yang diturunkan pada lingkaran bagian depan. Misalnya, contoh yang pertama, 2x pangkat 3 ditambah 3y pangkat 4. Nah, yang kedua, 4x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 3. Nah, langsung saja kita
Ini 1, 2. Kemudian ini kan X-nya pangkat 3. Kita putar lingkaran yang paling besar ke angka 3. Nah, jadilah ketemu hasilnya 2 dikali 3 X pangkat 2. Di sini saya tuliskan 2 dikali 3 X pangkat 2. Kemudian yang 3 Y pangkat 4 kita lakukan seperti yang sebelumnya. Yang lingkaran kedua kita arahkan ke angka 3. Kemudian yang lingkaran yang ketiga kita arahkan ke angka 4. Jadi hasilnya 3 dikali 4 Y pangkat 3. Kemudian kita jumlahkan 2 dikali 3 hasilnya 6 X pangkat 2. 3 kali 4 hasilnya 12 Y pangkat 3. Nah, soal yang kedua kita kerjakan seperti soal yang pertama, yaitu kita putar lingkaran yang kedua ke angka 4. Kemudian kita putar lingkaran yang ketiga ke angka 2. Jadi hasilnya 4 dikali 2 X pangkat 1. Tapi biasanya pangkat 1 tidak bisa ditulis, jadi tidak usah ditulis. Kemudian yang selanjutnya kita putar lingkaran kedua ke angka 2. Kemudian lingkaran yang ketiga ke angka 3. Nah, kemudian hasilnya 2 dikali 3 Y pangkat 2. 4 dikali 2 8 8X plus 6Y kuadrat. Untuk mengevaluasi materi yang telah saya sampaikan, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.